Aduh, gila, gue udah capek banget. Gue udah berjam-jam ngumpulin Blaze Roach, mana gue lupa lagi tadi portal buat balik ke rumah di mana. Jauh banget nih gue. Yaudahlah, tidur dulu, ntar besok baru. Gue sebenarnya udah lama banget tahu Minecraft, tapi gue tuh jauh banget dari jago main. Bahkan tuh ya, gue tuh gak pernah seumur hidup namatin Minecraft. Tapi nggak lagi, karena hari ini, dan hari ini tuh maksud gue kayak sekitar setahun yang lalu. Ini skrip udah lama guys, gue tunda mulu. Gue dan 2 ekor temen gue, sebut aja namanya Ray dan Nida, bakal namatin Minecraft untuk pertama kalinya. Jadi ya gue kenalin cepet banget dulu. Si Ray itu tahu kalau Minecraft itu game, dan si Nida tahu cara bikin shield. Kayaknya kadang-kadang masih salah naruh airnya. Jadi ya digabungin bareng 3 pro player ini udah pasti bakal namatin Minecraft cepet banget. Gak pakai lama, abis gua setting servernya kita bertiga nge-spawn di dunia Minecraft. Dan swaynya kita bertiga nge-spawn di atas pohon di samping jurang. Terus gak sampai 20 detik kita main, si Ray lompat-lompat di atas pohonnya, jatuh, terus mati. Kok gua ada perasaan gak enak ya. Nah, meskipun gue gak jago main Minecraft, tapi gue tahu gimana cara namatinnya. Tujuan kita itu buat ngalahin Ender Dragon. Dan buat ngalahin Ender Dragon, kita pertama mesti buat rumah, buat tempat kita crafting, naruh barang, tidur, nge-spawn. Terus kita ke gua buat nyari diamond, buat bikin armor sama senjata. Abis itu kita ke neraka buat cari blaze rod sama beli ender pearl. Kita crafting jadi eye ender. Terus kita pakai itu buat ke stronghold, cari portal dan lawan Ender Dragonnya. Jadi ya gak pakai lama, abis turun dari pohon itu kita jalan sebentar dan kita nemu tempat yang lumayan datar dan cakep buat bikin rumah, dan itu tuh deket banget sama tempat kita nge-spawn. Jadi ya kita langsung jadi pemuda kapitalis Tunggu dulu. Kita langsung deforestasi tuh hutan. Kita kumpulin kayu banyak-banyak dan kita jadiin lahan perumahan. Cuman pas belum selesai bikin rumahnya, mataharinya tuh kayak selamat tinggal anak-anakku, papa mau beli susu dulu. Dan karena kita belum punya rumah, gue mau kasih tau dulu nih ya bagi yang gak pernah main. Malam di Minecraft itu rame. Kita langsung dikeroyokin sama warga lokal. Banyak banget monster yang muncul. Tapi untungnya karena kita udah farming kayu banyak tadi, gua sama Nida langsung bikin pedang buat ngelawan monsternya. Si Ray gak tahu kenapa ya, udah gua ajarin cara buat pedang, tapi dia malah bikin cangkul. Jadi ya kita bertiga lawan monsternya yang nyerang kita. Dan kita dibantai habis-habisan sama mereka. Kita bertiga tuh mati berkali-kali. Tapi untungnya tempat spawn kita tuh deket banget ya. Jadi ya kita bisa langsung ambil barang kita lagi. Abis itu mati lagi. Jadi ya daripada mati terus-terusan, kita akhirnya pakai cangkulnya si Ray. Terus kita bikin benteng dari tanah supaya kita bisa nungguin sampai pagi dan gak dikeroyokin sama monster. Dan nungguin pagi tuh di Minecraft lama ya dan gabut gitu. Jadi ya supaya nggak bosan, kita kayak ngobrol aja gitu. Real, by the way, lu inget gak sih teman kita yang pas SMK, si Vincent? Nah apa emang? Lu tahu nggak sih? Ini tapi jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya. Kata teman gua yang satu kuliah, dia DO dari kuliah masa buat jadi YouTuber katanya. Hah? Beneran? Kok goblok ya? Tahu tuh. Lagian juga pas SMK kan dia emang suka bolos gitu ya orangnya. Guys, kayaknya udah siang deh. Kita bisa keluar. Tadi kalian ngomongin apa guys? Jadi ya abis kita tunggu lumayan lama, akhirnya siang juga. Dan kita bisa selesain rumah kita. Abis beres, si Nida sama Ray keluar buat berkelana sebentar. Gue masih di rumah gitu, gue mau ngatur-ngatur bagian dalamnya. Dan pas mereka berkelana, mereka nemu kayak segerombolan domba gitu. Jadi ya setelah melakukan hal yang tidak terlalu vegan, kita punya kasur sekarang. Dan pas mereka balik dari rumah tuh kayak, akhirnya bisa tidur dalam rumah. Daryl tidurnya di luar ya, soalnya kata mami gak boleh tidur sekamar sama cowok. Jadi ya setelah kita udah punya rumah, sekarang kita bagi-bagi tugas lah. Di deket rumah kita tuh kan ada gua ya. Si Ray sama Nida masuk ke dalam guanya, mereka bawa senjata sama peralatan lain. Dan mereka tuh di sana buat nyari mineral, buat upgrade peralatan kita dan ngelawan monster pastinya. Sedangkan gua bikin kebun depan rumah kita buat stok makanan. Terus gua juga sedikit eksplorasi. Dan pas lagi eksplorasi, gua nemu ayam juga. Jadi ya gua kayak, dek, mau biji-bijian gak? Sini deh, ikut om.
Jadi ya sekarang kita punya peternakan ayam juga. Dan gak lama kemudian si Ray sama Nida balik. Mereka ada kayak mati berkali-kali sih sebenarnya pas lagi di dalam goa tuh tadi. Tapi mereka dapat banyak banget besi, beberapa batu bara, 1 ender pearl gara-gara tadi mereka diserang sama enderman, dan 2 diamond. Si Nida kasih tahu gua kalau itu si Ray yang nemuin diamondnya. Dan si Ray bilang dia mau pakai buat bikin pedang diamond, buat dibawa pas kita ntar masuk ke goa lagi buat cari diamond sama obsidian buat bikin portal ke neraka. Dan sebelum kita ntar masuk ke gua pakai 2 cangkul biru, gua langsung ambil diamondnya, terus gua yang buatin pedangnya buat dia. Dan ender pearl dia gua ambil buat biaya craftingnya. Jadi ya besi yang udah mereka cariin, gua bikinin armor, senjata, peralatan, sama perisai. Dan abis bikin banyak roti dari kebun yang udah gua bikin, dan nyari banyak banget kayu buat bikin obor sama chest nanti di dalam gua, kita bertiga pun pamit sama ayam dan mulai nambang di dalam gua. Karena tadi gua yang deket rumah udah ditambang sama Ray dan Nida, kita coba ke gua lain. Dan gua yang ini tuh gede banget. Kita tuh sampai takut nyasar gitu. Jadi ya kita kayak taruh obor gitu di jalan. Jadi ya kalau pengen balik gampang lah. Dan gak lama kita di dalam gua, kita langsung dikeroyokin sama warga lokal. Cuman karena kali ini kita udah punya senjata bagus, armor sama perisai, kali ini kita udah gak dibantai lagi sama mereka. Cuman karena ini gua gak deket sama rumah kita tetap harus hati-hati banget. Soalnya sekalinya mati itu jalan baliknya bisa-bisa keburu matahari padam apinya. Jadi ya si Ray karena dia yang punya pedang diamond, dia yang maju paling depan. Gua sama Nida jaga belakang dia aja supaya dia nggak dibokong. Kita saling ngelindungin lah. Dan setiap kali kita ngelihat ada creeper yang datang, itu kita langsung komunikasi tim. Guys, creeper arah jam 5, cepat formasi 4. Bukannya ini formasi 5 ya? Jadi ya kita ngegali lumayan dalam di goa ini. Besinya tuh kita dapat segepok, dan ini tuh bakal penting buat ngebenerin senjata sama alat kita. Tapi bingungnya tuh kita kayak belum dapat diamond sama sekali gitu. Dan kata si Nida, kayaknya tuh ini gara-gara kita kurang dalam gitu galinya. Jadi ya abis itu kita langsung gali ke bawah bareng. Dan ini tuh galinya lumayan lama. Jadi ya kita sambil ngobrol juga lah. Nida, emang lu dikasih tahu siapa sih Vincent Deo kuliah? Ada temen gua satu kuliah sama dia si Elis. Yang dari SMK juga. Dia jurusan akun kan? Lu satu kampus, emang dia beda jurusan sih ya masih Vincent. Tapi katanya jadi omongan anjir sama orang-orang SMK yang lama. Lagian dungu maksimal DO kuliah buat guys. Akhirnya nemu gua lagi bawah. Jadi ya abis kita bertiga gali capek-capek, kita akhirnya nemu gua lagi. Dan guanya ini tuh lumayan gede. Dan karena ini tuh udah dalam banget, teksturnya udah bukan batu lagi guys, udah ganti jadi deep slate. Dan gak lama kita di situ, kita muter-muter sebentar, kita nemu sedikit diamond. Jadi ya kita tau lah ini kedalamannya udah pas. Cuman abis ngelawan beberapa monster, kita jalan sebentar kan, dan kita nemu kayak bekas tambang gitu. Ada kayak penahan dari kayu, rel buat kereta, dan tempatnya tuh aneh banget. Tapi di sana tuh kita nemu chest yang isinya bagus banget. Kita dapet diamond, apel emas, sama obor, dan obornya buat Ray. Dan karena kita penasaran, kita mencari dikit buat eksplorasinya. Tapi ini tuh ternyata sebuah kesalahan besar. Karena gak lama abis kita mencar, kita sadar kalau kita tuh gak cuman bertiga ternyata di sini. Awalnya gua denger si Nida minta tolong, dan pas gua sampai ke dia tuh lagi diserang sama laba-laba gitu. Dan gua tuh awalnya kayak, lu takut sama spider? Ini lu baru main apa gimana? Dih, kok darahku jadi hijau? Dih, kok darahku berkurang? Dan kita tuh langsung diserang sama banyak banget laba-laba goib ini. Kita lari ke tempatnya si Ray, tapi ternyata tuh dia juga lagi dikeroyokin sama laba-laba ini. Jadi ya kita bertiga langsung kabur dari situ. Sebenarnya bisa aja ya kita lawan, cuman karena racunnya, darah kita tuh jadi pada sekarat banget. Dan makanan kita tuh gak banyak guys. Jangan kan digigit laba-laba lagi. Ini kesandung batu aja, itu backgroundnya tiba-tiba bakal berubah jadi awan guys. Atau api, tergantung orangnya. Jadi ya kita kabur jauh banget dari mineshaft ini. Dan kita nyasar. Kita keluarnya tuh bukan dari tempat kita masuk tadi. Ditambah lagi swenya, keluar dari mineshaft kita dikejar juga sama monster biasa. Dan karena kita masih sekarat, kita gak berani ngelawan. Kita kabur lagi. Makin jauh lagi dah tuh dari mineshaft. Kita lari sampai kayak ke ujung jurang yang tinggi banget di dalam guanya. Kita tuh nyasar jauh banget ya. Soalnya kita gak naruh obor tadi habis lari dari mineshaftnya. Karena obor kita tuh udah kayak kepake banyak lah. Jadi ya kita rehat sebentar, kita saling bagi makanan buat nge-heal. Tapi abis kita nge-heal, itu kan tempatnya gelap ya. Di dekatnya Nida tiba-tiba ada creeper gitu. Dan kita nggak ngeliat, dan itu meledak. Si Nida mental jatuh ke dalam jurangnya.
Tidak, tidak. Hapus history browser gua. Oh, becek guys di bawah. Jadi ya untungnya di bawah tuh air. Dan bagi kalian yang gak main Minecraft, game ini tuh agak aneh. Di game ini itu tuh bukan cuman api doang yang kalah sama air, gravitasi juga. Lu bisa jatuh dari Pluto ke Bekasi, tapi kalau di tanah tuh ada kayak satu partikel embun air, itu tuh bakal... Wow, gak ada full damage ya? Dua. Jadi ya Sinida hidup. Cuman itu kan tinggi banget ya jurangnya. Mana ada magma juga kan deket dia ya. Jadi ya mau manjat tuh kayaknya serem banget. Tapi untungnya tadi sebelum masuk gua kan bawa ender pearl ya, yang dari si Ray tadi di awal video. Jadi ya gue lempar aja ke Sinida supaya dia bisa teleport lagi ke atas. Beh, gila. Jenius gua tuh kadang-kadang mengerikan guys. Nida, tangkap nih ender pearl. Jadi ya kita bertiga turun semua. Dan karena kita udah nyasar juga, kita explore aja lah goanya sekalian. Tapi positifnya di kedalaman ini tuh kita nemu lumayan banyak diamond. Jadi ya kita bikin pickaxe diamond. Dan karena tadi ada lava, kita ubah lavanya jadi obsidian pakai air. Dan kita ambil obsidian ya buat nanti bikin portal ke neraka. Abis itu kita explore sebentar dan kita nemu kayak tempat yang lumayan datar di samping air terjun. Dan kita bikin kemah lah di sana. Kita bikin chest dan kita bikin crafting table buat gantiin armor, sama kita catat juga koordinatnya. Jadi ya kalau seandainya mati, kita bisa balik lagi ke sini dari atas. Abis itu kita simpen semua material penting kita di chest. Terus kita eksplorasi lagi bentar bertiga. Kita coba muterin jurang yang tadi, siapa tahu kita bisa nemu jalan lain gitu ya buat balik ke mineshaftnya. Kita jalan lumayan jauh sih ya, dan kita gak naruh obor di jalan soalnya ya obor kita udah tinggal dikit. Kita jalan ngelawan monster, nambang diamond. Jujur sekarang kita tambah bingung parah ya mau balik ke rumah tuh gimana. Soalnya kita juga nggak inget koordinat rumah kita tuh di mana gitu. Tapi nggak lama kemudian si Ray tiba-tiba bilang, "Weh, guys, ada tempat aneh di sini." Kita samperin dan dia tuh nemu kayak tempat isinya lumut hijau tua aneh gitu. Dan pas kita masuk lebih dalam lagi, ini tuh banyak banget gitu lumutnya. Kan gua waktu itu baru main Minecraft lagi ya. Gua bingung banget sumpah, ini tempat apaan anjir. Kita jalan dan cuman ada lumut, dan lumut. Gua ada perasaan gak enak. Nih tempat tuh berasa serem banget. Ditambah lagi gak ada monster sama sekali gitu di sini. Kita kayak sendiri. Cuman ada kita bertiga sama benda aneh ini. Jadi ya kita coba datangin dan tiba-tiba ada bunyi. Terus benda aneh itu tuh kayak teriak gitu. Kita bertiga kaget parah. Tapi ya kayaknya itu gak ngapa-ngapain. Dan kita gak ada yang ke damage. Tapi kita gak bisa cepet-cepet seneng. Karena gak lama kemudian ada sesuatu. Bukan sesuatu. Ada monster yang muncul dari tanah. Bagi kita yang udah lama nggak main, ini pertama kalinya kita ngelihat jenis monster ini di Minecraft. Si Ray gak pakai lama langsung keluarin pedang diamond dia dan satu hit, satu kali serang. Kita berdua langsung lari. Udah gitu ya, ini monster tuh kayak bisa ngendalin kegelapan gitu. Kita tuh bener-bener gak bisa ngelihat apa-apa di depan kita. Makhluk ini tuh tetap ngejar kita gitu. Dan bukan cuma ngejar, dia juga makin lama makin kencang. Sinida untungnya dapat ide. Kita gali tembok dan kita langsung tutupin pakai batu. Dan untungnya nih monster tuh gak bisa hancurin batunya. Oke, kita udah agak tenang, udah aman. Tapi gak lama kemudian kita denger suara aneh. Terus gua gak tahu nih monster ngapain. Gua yang udah di balik tembok tiba-tiba kena damage sakit banget. Si Nida yang panik langsung lanjut gali lagi temboknya supaya kita bisa kabur. Dan gua yang lebih panik lagi langsung bantuin dia gali. Secepat mungkin kita gali sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya dari nih monster. Gua gak tahu jarak serang monster aneh ini seberapa, tapi gua gak pengen banget mati. Barang yang udah kita cari, semua usaha kita yang dari tadi tuh bakal hilang kalau kita mati di sini. Dan
Untungnya abis gali lumayan jauh. Kayaknya kita udah aman. Dan gue juga udah gak bisa denger lagi suara horornya sih. Sumpah, ini gue udah lama banget gak main. Kenapa tiba-tiba Minecraft jadi game horor anjir. Jadi ya udah fix lah kalau misalkan kita ngeliat tanah-tanah aneh gak jelas gitu, jangan pernah masuk. Untungnya tadi kita catat koordinat kemah kita, dan setelah nyasar dikit, kita akhirnya sampai ke sana lagi. Kita ambil semua barang-barang kita, dan agak untung sebenarnya tadi si Ray Meningsoy. Soalnya kan dia nge-spawn lagi di rumah kita ya. Jadi ya dia bisa kasih tahu koordinatnya ke kita. Dan gua mau kasih tahu dulu nih ya. Itu tuh jalan baliknya sungguh sangat tidak menyenangkan. Makanan kita udah sisa dikit banget, dan karena di gua tuh banyak musuh ya, gua nggak mau riskan. Kita tuh jadi kayak gali aja gitu pelan-pelan ke atas. Gua siap-siap megang blok, kalau seandainya tiba-tiba ada lava langsung gua tutup gitu. Dan ini tuh lama banget tau gak nyampe ke atas ya. Jadi ya kita sambil gali sambil ngobrol. Emang si Vincent jurusan apa? Kok gua baru tahu sih dia satu kuliah sama gua. Kata Elis jurusan BD sih ya. Lah, BD mah jurusan gua anjir. Gak ada Vincent di kelas gua. Lah, bentar, coba gue cek lagi chatnya. Oh, ternyata bukan si Vincent deh yang dia omongin. Jadi ya, abis kita jalan ke permukaan lagi, kita tinggal jalan ngikutin koordinat, dan akhirnya kita pun sampai ke rumah lagi. Dan sampai di rumah tuh, gue ngeliat si Ray lompat-lompat di atas atap kita, dan gue kayak agak gimana gitu ya ngeliat dia lompat-lompat. Gue keinget sama awal video. Kita dapat lumayan banyak diamond, dan kita bakal pakai buat bikin senjata sama armor. Dan yang pastinya kita juga dapat obsidian buat bikin portal ke neraka. Tapi video ini udah kepanjangan, jadi ya mungkin ntar ada part 2-nya. Halo guys, ini Nida. Gue yang recording buat ending part The Real, soalnya orangnya udah kempes abis ngedit berhari-hari. Jadi ya, ini gue bacain yang udah ditulis di Real aja. Mohon maaf banget ya, video yang ini lama. Gak nyangka asetnya banyak parah. Video depan gue bisa janjiin pasti lebih cepet. Sama gak Q&A dulu soalnya orangnya dead. By the way, ntar Sabtu atau Minggu bakal live stream sore atau malamnya. Ya udah, itu aja dulu. Thank you.